Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, khususnya para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita, masih memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas. Kita bisa bertemu di kajian yang insya Allah kita akan lakukan setiap minggu, meski kajian ini tidak secara langsung, tidak off air tapi melalui rekaman. Mudah-mudahan ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap bersungguh-sungguh, untuk tetap beristiqomah di dalam menempuh jalan sebagai talibul ilmi, sebagai para pencari ilmu yang senantiasa akan haus dan senantiasa akan mengejar dimanapun ilmu itu berada. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang insyaallah akan sangat penting bagi kita, persoalan yang mungkin dilupakan oleh masyarakat atau bisa jadi akan diabaikan di dalam pembahasan para ulama, para asatid, yakni berkaitan dengan tata aturan atau sistem pengaturan interaksi antara laki-laki dengan wanita, atau tanzimus silah bainal mar'ah war rajul. Anak-anakku rahimakumullah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai persoalan-persoalan yang bagaimana aturan Islam mengenai interaksi antara wanita dengan laki-laki. Ketika persoalan ini diabaikan, maka yang terjadi adalah sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan di berbagai media di dunia barat misalnya, kita bisa melihat mereka hidup dengan penuh kebebasan, laki-laki dengan perempuan bergaul tanpa bebas, tanpa adanya aturan yang mengikat mereka bergaul bebas, mereka melakukan hubungan seksual misalnya dengan siapapun yang mereka kehendaki, asal senang dengan senang, suka dengan suka, tanpa adanya paksaan mereka lakukan. Mereka membuka auratnya, aurat diumbar di mana-mana, perzinahan dilakukan, sehingga adanya keturunan atau anak yang tidak diinginkan pun terjadi karena banyaknya kasus aborsi. Kerusakan-kerusakan seperti ini, kalau kita memperhatikan, awal mulanya adalah ketika mereka salah memahami berkaitan dengan bagaimana sistem aturan di dalam mengatur interaksi antara wanita dengan laki-laki. Selain itu, di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah umat ini juga kita temukan sebagian masyarakat, sebagian dari kita sangat kemudian protektif terhadap persoalan ini, sangat strict berkenaan dengan persoalan pergaulan laki-laki dengan wanita.
betul-betul mereka memisahkan dengan garis yang sangat jelas antara laki-laki dengan wanita, sehingga wanita dikurung, mereka hidup di rumah tanpa boleh kemudian keluar melakukan aktivitas bagaimana laki-laki. Mereka tidak boleh bekerja, mereka tidak boleh berdagang, mereka tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara di sisi yang lain kita juga melihat, tadi saya sampaikan, kaum muslimin hidup meniru gaya barat. Tentu ini persoalan yang tidak boleh kita lupakan, dan ini adalah terjadi karena ketika mereka salah atau keliru dalam memahami persoalan pergaulan ini. Maka Syekh Al-Qadi Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala alaih memberikan sebuah gambaran yang secara jelas bagaimana tata aturan atau sistem interaksi antara laki-laki dengan wanita dengan berbagai aturan yang akan nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih baik, akan secara lebih detail dalam persoalan itu. Anakku rahimakumullah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan beberapa aturan mengenai sistem interaksi antara pria dengan wanita. Sebagai gambaran, saya akan membacakan dalam teks Arabnya. Jadi dikatakan bahwa haddadal Islam ahkaman muayyanatan litanzimi istima'il mar'ati birrajuli hatta yadhilla dhalika al-istima'u istima'a ta'awulin liqada'il masalih wal qiyamil bil a'mali. Islam memberikan batasan berupa hukum-hukum tertentu litanzimi istima'il mar'ah, untuk mengatur pertemuan laki-laki birrajul, mengatur hubungan wanita dengan laki-laki, hatta yadhilla dzalikal istima', hingga berkumpulnya laki-laki dengan wanita itu hanya berkaitan dengan istima'a ta'awunin, berkenaan dengan berkumpulnya mereka, pertemuan yang bersifat saling menolong antara satu yang lain, di qada'il masalihi, untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan masing-masing mereka, wal qiyami bil amali, dan menegakkan amal mereka. Wala nasrifu ila al istima' al jinsi, dan mereka tidak berpaling kepada pertemuan atau interaksi yang bersifat seksual. Artinya bahwa dengan aturan-aturan Islam memberikan gambaran bahwa interaksi antara laki-laki dengan wanita itu hanya berkaitan satu, berkenaan dengan aktivitas ta'awun, saling membantu dengan yang lain. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa serta permusuhan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain, mereka hendaknya tolong menolong. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan laki-laki atau perempuan. Artinya ini berlaku kepada laki-laki maupun perempuan. Ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongan, maka kewajiban orang yang lain yang mampu melakukan itu untuk menolong mereka. Misal kalau kita melihat ada orang kecelakaan di pinggir jalan, misalnya terjatuh atau tertabrak, kita tidak boleh melihat, loh ini laki-laki, ini perempuan. Kalau perempuan tidak ditolong, kalau laki-laki ditolong.
Tidak bisa begitu, karena kewajiban menolong itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi siapapun yang mampu memberikan pertolongan pada waktu itu. Jadi kewajiban misalnya di jalan umum ya berarti fardu kifayah, maka siapapun yang bisa saat itu menolong bagi mereka dia orang itu, maka dia berkewajiban menolong sampai orang itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini adalah kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membantu dalam hal-hal yang memang misalnya persoalan ekonomi, persoalan teknis dan sebagainya, maka kewajiban kita untuk saling menolong. Termasuk dalam hal misalnya kita dalam bekerja, kita tidak apa-apa bekerja pada seorang wanita, misalnya seorang wanita yang dia memang memerlukan pekerjaan yang harus dibantu, misalnya untuk membangun rumah maka butuh tukang. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk jadi tukang, maka kita boleh bekerja pada wanita itu. Ini berkaitan dengan bahwa ada keperluan yang memang dibolehkan dan kita boleh kemudian menolong mereka. Ini kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan dan boleh kemudian dipenuhi, termasuk dalam aktivitas-aktivitas yang itu memang itu dibolehkan secara syar'i untuk kemudian mereka bisa bertemu laki-laki maupun wanita. Tidak dibatasi laki-laki ataupun wanita, tetapi tetap saja bahwa ada batasan-batasan yang memang harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya bertemunya mereka laki-laki dengan wanita ini tidak kemudian melenceng dari keperluan dan hajat yang memang dibutuhkan, sehingga mereka kemudian misalnya perbincangan mereka menjadi mengarah kepada yang sifatnya jinsiah, yang bersifat seksual misalnya, atau mengarah kepada hubungan yang bersifat kelelakian maupun kewanitaan. Maka Islam memberikan aturan-aturan yang sangat tegas di dalam persoalan ini. Hal ini adalah memang dilakukan untuk kemaslahatan manusia, agar kemudian tidak terjadi kerusakan-kerusakan akibat mereka meninggalkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka.